Hai semuanya, ketemu lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas novel tentang perjalanan Xiao anak Xiaoyan dan Muchen. Oh iya, Mimin ingatin lagi ya bahwa cerita ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai ya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Kemudian terdengar suara di kejauhan. Pada saat ini kakak perempuan itu berkata, Saudara Lin Qiao tidak melihatnya dengan baik pada awalnya. Tetapi daya tahannya sangat kuat sehingga dia pasti pernah ke lembah mati untuk mendapatkan pengalaman. Pada saat ini Xiaolin tidak bisa tidak bertanya. Lembah orang mati? Tanya Xiaolin. Saudara senior itu berkata, ya, lembah orang mati adalah tempat yang sangat berbahaya. Itu bukan batas Protos Guyana. Ada perang hampir setiap hari. Tidak mudah untuk bertahan hidup di sana. Jadi orang-orang yang kembali dari lembah orang mati sangat kuat. Saudara Lin Qiao adalah salah satunya. Tetapi dia tidak boleh masuk lebih dalam. Dia hanya berani berjalan di sekitar tepi. Pertempuran selanjutnya. Liang Yuxi melawan Xiaolin. Tepat ketika Xiaolin hendak terus bertanya. Tiba-tiba namanya dipanggil di atas panggung. Dia tiba-tiba tertegun dan langsung menatap Xiao tanpa daya. Saudara senior itu dengan cemas berkata, Liang Yuxi adalah yang terkuat di bawah pintu tetua panas King Lian. Dapat dikatakan bahwa dia dapat peringkat 10 besar di seluruh pintu luar. Anda harus berhati-hati. Xiao memandang Xiaolin dan berkata, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu akan mengakui kekalahan. Xiaolin hampir terjatuh. Dia berkata, tidak bisakah kakak mengatakan sesuatu yang baik? Segera Xiaolin berjalan menaiki plafon tinggi. Liang Yuxi berdiri di seberang Xiaolin. Terlihat sangat buruk. Meskipun Liang Yuxi adalah seorang wanita, kultivasinya berfluktuasi sangat kuat. Xiaolin sebenarnya memiliki perasaan kemenangan. Ketika dia menjadi dewa dunia yang kosong di dunia roh juang, Xiaolin tidak benar-benar mengambil tindakan selama 100 tahun. Kali ini itu adalah praktik nyata. Di bangku tetua, Wu Suang tidak jauh juga tersenyum dan berkata, anak laki-laki ini akan dipukuli. Saudari Liang Yuxi bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan saya tidak berani membencinya. Wu Daosu berpakaian hitam dan berkata, lebih baik memukuli keduanya sampai mati, sehingga saya tidak akan mengambil tindakan. King Lianzi juga berkata, Saudara Wu berasal dari keluarga terkenal. King Lianzi sudah lama ingin meminta saran Anda. Ada terlalu banyak diskusi tentang dua sekolah kami di Guian Protos. Wu Dao menatapnya. Lebih baik bagi mereka berdua untuk kehilangan efektivitas tempur mereka. Sehingga kita lebih mungkin untuk bertemu satu sama lain. Di atas panggung, Liang akan menyambut Xiaolin datang ke sini dan mengejek. Hah? Kamu adalah Xiaolin? Kelopak mata Xiaolin melompat. Apakah aku masih memanggil Lin Xiao? Apakah aku masih dipanggil Lin Xiao? Liang Yuxi tampak marah. Saya berani merampok keterampilan bertarung saudara Wu Suang. Saya akan memberi Anda pelajaran untuknya hari ini. Xiaolin tiba-tiba menyadari. Aku hanya mengatakan bagaimana bisa orang cantik sepertimu menyukaiku. Tidak heran jika kamu berasal dari Wu Suang. Ya, lucu sekali menyukaimu. Xiaolin mengangkat bahunya dan berkata, tidak masalah. Bagaimanapun saya baru di sini. Dan saya belum menyerah. Banyak orang berpikir kita mudah menggertak. Hari ini saya akan meminta Anda untuk membubungkan pantat Anda untuk memberitahu semua orang bahwa Xiaolin luar biasa. Melihat Liang Yuxi dan Xiaolin sudah siap, sebagai tuan rumah, tetua nihilistik itu berteriak langsung. Ada suara sorak-sorai yang keras di latar belakang. Tetapi sorak-sorai ini adalah tentang Liang Yuxi dan mereka semua laki-laki. Xiaolin melirik si yang lebih tua. Wu Suang benar-benar duduk di tempat itu. Dia menunjuk Wu Suang dan berkata kepada Liang Yuxi, kakak kesayanganmu ada di tempat itu. Selanjutnya aku ingin membuatmu jelek di depannya. Liang Yuxi itu sangat cantik. Dia sangat menyukai Wu Suang. Impiannya selalu menjadi istri Wu Suang. Segera Liang Yuxi melangkah maju dengan panah. Tubuhnya lurus dan melempar bahu kiri Xiaolin. Segala sesuatu tentang pihak lain dilihat oleh Xiaolin. Wanita ini seharusnya tumbuh di Guian Protos sejak dia masih kecil. Xiaolin dibesarkan di daratan Daodi. Dan dia telah mengalami penyatuan besar. Bukankah Liang Yuxi tidak ada pertempuran kejam yang dialami? Dalam sekejap Xiaolin membuat penilaian. Dan kemudian melangkah mundur. Itu cukup bagus. Xiaolin tersenyum. Bahunya tiba-tiba condong ke depan. Dan semua kekuatan di pundaknya mengalir di telapak tangan Liang Yuxi. Dengan suara teredam, Liang Yuxi dipukul mundur selama beberapa langkah. Dan lengannya sedikit gemetar. Bukankah kamu seorang kaisar bintang? Liang Yuxi memandang Xiaolin dan berkata dengan marah. Xiaolin tersenyum dan berkata, kekuatanku memang 1 bintang.
Tetapi pengalaman tempurnya lebih dari 1 bintang. Liang Hyuxin menoleh dan melirik Wu Suang dan segera meremas bibirnya dan berkata, "Kamu adalah pembohong besar." Shaolin menoleh dan menghindari Liang Hyuxin dan tiba-tiba berkata dengan dingin, "Karena kamu menyembah orang lain, aku tidak akan sopan." Ucap Shaolin selalu kejam berurusan dengan wanita asing. Shaolin selalu kejam berurusan dengan wanita asing. Melihat tinju Liang Hyuxin, Shaolin meraih pergelangan tangannya dengan satu tangan, dan tangan lainnya memukulnya dari pisau ke bawah. Dia tiba-tiba memukul lengan bawah Liang Hyuxin dan langsung merusak lengan bawahnya. Suara klik terdengar menyakitkan. "Hah? Au!" Liang Hyuxin mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh rasa sakit, dan air mata hampir mengalir keluar. Bajingan, bajingan, bajingan. Liang Hyuxin sepertinya sedang terburu-buru. Tiba-tiba kebakaran hebat terjadi di Dantian, yang ternyata adalah api aneh. "Aku bertengkar denganmu." Liang Hyuxin mendesak api abnormal di tubuhnya, dan kemudian melemparkannya ke Shaolin. Tetapi Shaolin tidak takut. Dia berkata, "Ada api aneh di distrik. Apa yang saya miliki di tubuh saya adalah api ilahi yang diturunkan oleh Tuan saya." Setelah mengatakan itu, tinju Shaolin bergetar, dan Tian mulai bergetar, dan kemudian api biru meledak. Suhu dan kekuatan api biru benar-benar berbeda dari api aneh Liang Hyuxin. Ketika keduanya bertabrakan, api aneh Liang Hyuxin dikalahkan dalam satu pukulan. Dalam Protos Guyana, api alien adalah nyala api yang dimiliki oleh murid-murid biasa. Dan api ilahi lebih tinggi dari api alien, yang merupakan evolusi mendalam dari api aneh. Api ilahi hanya dapat dimiliki oleh murid-murid sombong dari tetua mereka masing-masing. Liang Hyuxin menelan api defense Shaolin dengan dalam pertempuran ini. Shaolin di bawah teriak menang. Seluruh penonton terdiam, dan pengumuman itu tidak dapat diterima oleh banyak orang, terutama adalah Wu Suang. Liang Hyuxin juga luar biasa di antara banyak murid, dan api aneh itu bahkan lebih terpesona. Sungguh luar biasa bisa dikalahkan oleh Shaolin dengan sangat teliti. Mungkin setelah hari ini, Shaolin akan menjadi lawan yang bahkan Wu Daosu harus menghadapinya. Secara khusus Wu Suang matanya hampir memuntahkan api. Liang Hyuxin menyukainya. Dengan kebencian baru dan kebencian lama, Wu Suang semakin membenci Shaolin. Adapun Wu Daosu, King Lianzi dan yang lainnya, mereka biasa saja. Mereka semua super kuat dan hanya akan berpikir bahwa pendatang baru ini baik. Untuk berbicara tentang siapa yang paling tidak bahagia, sebagai Patriark Kingzi dia sedang menonton pertempuran di sebuah ruangan. Dia pikir Liang Hyuxin bisa memberi Shaolin beberapa pukulan dan membuat bocah itu lebih patuh. Di masa depan, dia bekerja keras untuk berlatih dan mengendap. Tanpa diduga Liang Hyuxin akan dibersihkan dengan sangat sederhana. Lebih baik tidak meremehkannya. Ucap Tuan Kingzi dan tetua lainnya tersenyum dan menghela nafas. Sementara semua orang berbisik, pembawa acara di atas panggung juga mulai bertarung di bawah. Dengan dimulainya pertempuran baru, semua orang secara bertahap melupakan urusan Shaolin dan menyaksikan pertempuran baru. Selama periode ini, Xiao Shao juga bertarung di atas panggung sekali. Semua orang berpikir bahwa Xiao Shao sebagai aliran seorang wanita seharusnya tidak sebagus kultivasi Shaolin. Tanpa diduga Xiao Shao lebih ganas daripada Shaolin. Dia meninju kaisar pertarungan bintang 3 ke peron dengan satu pukulan. Pria itu tampaknya agak sulit untuk turun. Dia mungkin telah diperingatkan sebelum dia berkuasa. Sudah jelas siapa yang diperingatkan. Setelah Xiao Shao, tidak ada lagi pertarungan yang luar biasa. Mereka semua adalah kompetisi antara kaisar pertempuran bintang 2, tetapi mereka segera membagi pemenang dan kekalahan. Tetapi mereka segera membagi pemenang dan yang kalah. Sampai babak kedua, pembawa acara tiba-tiba mengumumkan. Orang berikutnya adalah Qie Fenggu. Terlihat seorang pria yang berkuasa. Dia kuat dan ramping. Sekilas dia tahu bahwa dia pandai huru-hara. Sebelum pertempuran, dia tiba-tiba melirik Shaolin. Dan ekspresi matanya penuh dengan niat membunuh. Shaolin berkata tanpa daya, "Apa yang kamu benci dariku?" Ucap Shaolin. Saudari perempuan di sebelahnya berkata, "Pria ini adalah tetua dari roh tulang dan tetua dingin. Kultivasinya sudah menjadi kaisar pertempuran bintang 3. Dia melangkah ke 4 bintang dengan satu kaki. Yang terbaik adalah kecepatan dan tubuh. Dia sangat galak dan galak. Dia pernah membunuh kaisar pertempuran bintang 4 di lembah orang mati yang sangat kuat." Shaolin bingung dan berkata, "Di luar sana kenapa kamu membenciku barusan? Aku tidak berbuat banyak padanya." Kakak perempuan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia selalu menyukai Liang Hyuxin dan bersumpah untuk menikahi Liang Hyuxin. Tetapi Liang Hyuxin menyukai saudara Wu Suang. Jadi dia selalu depresi dan kamu hanya memukul Liang Hyuxin seperti sengsara. Shaolin tiba-tiba menyadari
Ini salahku karena aku mengalahkan Liang Hyuxin. Saudara perempuan itu mengangguk dan berkata, seharusnya seperti ini. Shaolin mencibir dan berkata, protes Guyana ini benar-benar aneh. Jika saya tidak mengalahkan Liang Hyuxin, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Xiao Xiao berkata dengan dingin, apa yang dia takutkan? Jika dia berani menatapmu, kamu bisa berani menatapnya. Shaolin tersenyum dan berkata, tentu saja aku berani. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, kamu akan membantuku membalaskan dendam kan? Kakakku, Xiao Xiao mendengus dingin. Jika kamu tidak bisa bertarung, berlatihlah untukku sampai kamu bertarung. Ucap Xiao Xiao. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pertempuran yang panjang pun berlalu. Kemudian pertempuran selanjutnya dimulai kembali. Terlihat seorang pria naik ke atas panggung. Dia bernama Qiao Fenggu dan saat ini dia melirik Shaolin yang duduk di kursi penonton dengan tatapan sinis. Namun Shaolin yang memandang Qiao Fenggu sedikit mengerinyet. Sebagai murid baru secara alami dia tidak mengenal pria yang menatapnya dengan sinis tanpa sebab. Qiao Fenggu adalah karakter yang kuat dari lembah mati dan wajahnya tidak kenal takut. Akhirnya pertarungan Qiao Fenggu pun akan dimulai melawan seorang pria. Saudara Qiao Fenggu, maaf kalau aku menyinggung perasaanmu, ucap pria itu. Melihat pria yang merupakan lawan di depannya, Qiao Fenggu tidak menggerakkan wajahnya. Dan kemudian Qiao Fenggu membalikkan senjata itu kembali ke sarungnya. Dia siap untuk memulai pertarungan dengan seorang pria di dalam arena yang menjadi lawannya saat ini. Saya tidak membutuhkan ucapan seperti itu. Mari kita mulai saja pertarungan ini, ucap Qiao Fenggu dengan acuh tak acuh terhadap pria itu. Tentu saja Qiao Fenggu memandang rendah pada pria yang menjadi lawannya. Seketika Qiao Fenggu memiliki beberapa senyum di wajahnya. Dia bukan orang yang membenci musuh. Itu hanya gaya bertarungnya yang akan membuat mental musuh jatuh sebelum pertandingan. Tidak banyak orang yang bisa melihat senyuman itu. Tetapi Wu Daosu melihatnya dan dia berkata, hahaha, Qiao Fenggu, setahun telah berlalu, tetapi dia masih seperti pencuri ayam. Sementara itu di platform atas, Jingliang Demon Fire juga tersenyum dan berkata, Qiao Fenggu secara alami memiliki beberapa kemampuan yang cukup kuat. Hahaha, aku rasa kompetisi seleksi tahun ini akan menarik. Ya, selain murid-murid kita, ada juga 2 murid baru Tuan Qingzi yang telah berpartisipasi, ucap guru yang lainnya. Tapi hanya ada 5 tempat seleksi tahun ini. Dan saya tidak tahu siapa yang akan tersingkir. Lagi pula kedua murid baruku di sini baru pertama kali mengikuti kompetisi ini. Dan aku rasa mereka punya kemampuan untuk menang, ucap guru Qingzi dengan bangga. Para tetua masih ingin terus berdebat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada aura pembunuh di atas arena yang meletus. Beberapa tetua menatap satu demi satu. Pada saat ini Qiao Fenggu berada di atas angin, dia sangat mendominasi. Sekilas dia tahu bahwa dia telah mengalami duel hidup dan mati. Bom! Qiao Fenggu meninju. Dan pria itu dipukul tepat di tulang rusuknya dan tubuhnya terpental ke belakang. Meskipun pria itu juga tidak lemah, namun kini dia berada di ambang kekalahan. Qiao Fenggu dengan jijik menatapnya lalu berkata, kamu telah kalah. Setelah mengatakan itu, Qiao Fenggu berbalik dan siap untuk mengakhiri pertarungan ini. Namun tepat ketika dia berbalik, tanpa diduga pria itu tidak menyerah dan langsung mengincar Qiao Fenggu. Semua orang langsung terkejut melihat adegan ini. Mereka tidak menyangka pria itu masih memiliki kekuatan dan tidak menyerah. Namun pada saat ini Qiao Fenggu tiba-tiba berbalik dan meraih tinju pria itu dengan tangan kirinya. Dia mengepalkan tinjunya di tangan kanannya dan langsung mengenai siku pria itu. Tulang angin, hancurkan, ucap Qiao Fenggu. Tinju yang kuat langsung bergegas menuju pria itu. Setelah serangan kuat dari Qiao Fenggu, pria itu seketika langsung dikalahkan. Tepat setelah Qiao Fenggu menang, dia menyipitkan matanya. Dan dia berkata, hahaha, hei anak muda, kamu memiliki kemampuan yang lumayan hebat. Apakah kamu yang bernama Shaolin? Ucap Qiao Fenggu. Shaolin sedikit mengerinyit mendengar pertanyaan tiba-tiba dari Qiao Fenggu. Dari mana dia mengenalmu? Apakah kau pernah berbuat masalah kepadanya? Ucap Xiao Xiao di samping Shaolin dengan sinis. Tidak kakak, aku bahkan tidak mengenalnya, ucap Shaolin. Seketika tatapan Qiao Fenggu menjadi kesal. Dia telah diabaikan oleh 2 saudara di depannya. Apakah kamu berani bertarung dengan sungguh-sungguh denganku? Ucap Qiao Fenggu memberi tantangan terhadap Shaolin.
Seluruh penonton terdiam. Dan tidak ada yang menyangka bahwa Qiu Fenggu akan membuat tantangan terhadap Shaolin. Dengan tantangan mendadak Qiu Fenggu, seluruh alun-alun menjadi terdiam. Shaolin menatap Qiu Fenggu, matanya sangat serius. Xiao Xiao yang berada di sebelahnya tetap tenang dan tidak berbicara. Wu Shuang tersenyum di kejauhan dan berkata, "Hahaha, sungguh menarik. Ternyata si pencuri ayam juga penasaran dengan kemampuan anak itu. Aku rasa akan lebih baik jika dia membunuh anak ingusan itu." Sementara Wu Daosu hanya terdiam. Sebaliknya King Lianxi berkata, "Namun aku rasa pria tua itu tidak akan mengizinkan pertarungan pribadi seperti ini." Benar saja, setelah kata-kata King Lianxi jatuh, tetua api iblis Rate Murni bangkit dan berteriak, "Apa kalian meremehkan peraturan dari kompetisi ini? Siapapun yang berani bertarung secara pribadi akan dihukum dan dipenjara selama setahun." Awalnya momentum yang kuat pada Shaolin telah muncul. Tetapi ketika kata-kata tetua api iblis Rate Murni jatuh, dengan kekuatannya dia menghancurkan momentum di antara keduanya. Seketika adegan di arena mulai tenang kembali. Ini adalah tetua nihilistik yang terkenal di antara klan kuno Qingyan. Kecuali guru Kingzi, dia juga dapat dikatakan bahwa dia juga salah satu tetua yang kuat. Ucap kakak perempuan itu berkata di telinga Shaolin. Bahkan tetua seperti Niwu tidak bisa bertarung melawannya. Qiu Fenggu melirik Shaolin dan kemudian menurunkan auranya. Tetapi semua orang bisa melihat aura pembunuh yang kuat dalam dirinya. Setelah pertempuran Qiu Fenggu, semua orang mulai tenang kembali. Beberapa saat kemudian, ujian hari ini telah berakhir. Shaolin dan Xiao Xiao mulai kembali ke rumah tempat tinggal mereka. Setibanya di rumah, Shaolin dan Xiao Xiao duduk di halaman. Ada secangkir teh panas di depan mereka. Melihat ke atas kota spektakuler itu muncul di mata mereka. "Kakak, menurutmu kapan kita bisa mencapai tingkat Daudi bintang 2? Namun sepertinya itu tidak cukup untuk melindungi diri kita dari kompetisi ini," ucap Shaolin. Xiao Xiao lalu berkata, "Sumber Daoki yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasi sangat banyak. Kita harus terus menyerap banyak sumber Daoki untuk meningkatkan kultivasi kita." Shaolin berkata dengan sedih, "Kakak, aku rasa guru Kingzi tidak peduli dengan kita selama periode ini. Saya selalu merasa bahwa dia sedang memikirkan trik seperti apa untuk berurusan dengan kita." Berbicara tentang ini, Xiao Xiao juga tidak berkata lebih banyak. "Saya juga merasa bahwa guru dengan sengaja atau tidak sengaja menambahkan kesulitan bagi kita. Seperti halnya ketika kita pergi ke Aula Guyana pada hari pertama." Shaolin kemudian berkata, "Mungkinkah dia ingin menguji kita? Bagaimanapun menjadi bunga rumah kaca bukanlah solusi jangka panjang. Bagaimanapun aku terlahir dalam kesulitan. Jadi aku tidak perlu ujian," ucap Shaolin. Kemudian Shaolin berkata lagi, "Kakak, mari kita menangkan kompetisi ini," ucap Shaolin dengan bersemangat. "Baiklah, mari kita menangkan kompetisi ini," ucap Xiao Xiao dengan singkat. Sebagai daerah Yan Protos kuno, ini adalah acara besar setahun sekali. Dan kompetisi seleksi selalu mengundang lautan orang setiap hari. Pada saat ini semua orang siap untuk pergi ke alun-alun besar hari ini. Bagaimanapun hari ini adalah hari terakhir dari kompetisi. Shaolin dan Xiao Xiao datang ke alun-alun Wan Panyan dan memasuki arena kompetisi. Begitu mereka duduk, Shaolin merasa seperti di belakang punggungnya ada seorang pria. Seketika dia melihat ke belakang, dan ternyata itu adalah mata Wu Shuang. Wajah itu menatap Shaolin dengan keras, seolah-olah dia akan memakan Shaolin. Kemudian dia berkata dengan mulutnya, "Aku akan memakanmu hari ini." Shaolin menggelengkan kepalanya dan mencibir saat menjawab, "Wow, kalau begitu aku akan takut mencekikmu sampai mati," ucap Shaolin sambil tertawa mengejek. Setelah Shaolin dan yang lainnya memasuki arena pertandingan, ada gejolak lain di pintu masuk. Wu Daosu muncul di depan mata. Dia masih berpakaian hitam seperti biasanya. Wu Daosu adalah selebriti dari Guyan Protos. Dia sangat populer. Ditambah dengan kepribadiannya yang teliti dan mudah tersenyum serta penampilannya yang luar biasa, dia selalu menjadi kekasih impian ribuan gadis. Setelah Wu Daosu ada getaran lain di pintu masuk. Ternyata itu adalah King Lianxi yang juga perlahan masuk. 10 meter persegi dari King Lianxi sangat kosong. Tidak ada yang berani mendekatinya. Bagaimanapun gurunya adalah api iblis Rate Murni dan memiliki bakat yang sangat luar biasa. Meskipun dia terlihat seperti peri, dia memiliki temperamen yang aneh dan temperamen yang sangat dingin. Setelah keduanya memasuki tempat
Setelah keduanya memasuki tempat kejadian, setelah keduanya memasuki tempat kompetisi, suasana seluruh alun-alun didorong ke titik yang serius. Dong! Tiba-tiba bel berbunyi dengan suara sederhana dan berat menembus seluruh alun-alun. Setelah bel berbunyi, bayangan gelap tiba-tiba muncul di atas alun-alun. Begitu bayangan itu muncul, ada badai besar dan semua orang menatap langit. Bayangan itu menghilang, memperhatikan orang-orang di bawah bayangan itu. Dia mengenakan jubah hitam dan membuka lengannya. Dia adalah wasit yang akan memimpin kompetisi ini. Dia berkata, "Tuan-tuan, kompetisi seleksi telah mencapai tahap terakhir. Masih ada 50 orang yang tersisa. Anda semua memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam. Ingat, ada hadiah tersembunyi lainnya. Kalian harus mendapatkannya untuk dapat masuk 5 besar." Ucap pria itu menjelaskan. Ribuan orang menatap wasit itu yang bernama Suwu Tunyan di udara dan mendengarkan dengan seksama penjelasan selanjutnya. Suwu Tunyan menutup tangannya dan menatap semua peserta kompetisi dan berkata, "Selanjutnya, sistem kompetisi sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Semua peserta harus mencabut lot masing-masing untuk mengetahui lawannya." Seketika sebuah kotak besar muncul di atas arena. 50 orang maju secara bergantian, mengambil lot mereka sendiri. Tidak ada yang tahu siapa musuhnya. Hanya menunggu penatua mengumumkan. Segera pengundian lot selesai. Dan para penyelenggara kompetisi di lapangan mulai mengumumkan para pemain. Dari nomor 1 hingga nomor 25. Dari nomor 1 hingga nomor 25 nomor dengan warna merah. Dan nomor 1 hingga nomor 25 dengan warna biru. Dan setiap nomor yang sama itulah yang akan menjadi lawan masing-masing peserta. Pemenangnya akan memasuki babak berikutnya. Shaolin dan Xiaoso menggambarkan tanda nomor 7 dan nomor 12. Dan perempuan yang selalu menjelaskan pada Shaolin mendapat nomor 6. Pada saat ini tanda nomor 1 sudah mulai bertarung dengan tegas. Setelah 5 pertarungan, akhirnya tiba saatnya pertandingan untuk nomor 6. Hingga akhirnya tiba saatnya pertandingan untuk nomor 6. Di pertandingan berikutnya silakan masuk para peserta nomor 6. Ucap wasit mengundang peserta nomor 6 warna biru dan merah. Mendengar bahwa wasit meminta nomor 6 untuk muncul, Xiaoxiao dan Shaolin memandang saudara perempuan itu. Tak satu pun dari mereka tahu siapa lawan nomor 6. Dan saudara perempuan itu juga muncul dengan gentar. Tetapi adegan berikutnya membuat saudara perempuan itu langsung runtuh. Karena lawannya ternyata adalah Wu Shuang. Siapakah Wu Shuang? Itulah 5 kandidat panas teratas. Bagaimana saudara perempuan bisa menang? "Saudara Wu, tolong ajari aku dengan sedikit kelembutan." Ucap saudara perempuan itu sedikit takut. Kemudian Wu Shuang menatap Shaolin terlebih dahulu. Dan kemudian menatap adik perempuan itu dengan jijik. "Ajari kamu, aku akan memberimu pelajaran." Kakak perempuan itu berdebar di dalam hatinya. Dan kembali menatap Shaolin. Matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Tentu saja Shaolin melihat mata tak berdaya dari saudara perempuan itu. Dia berkata, "Itu adalah pria yang memiliki karakter yang buruk. Apa dia hanya punya kemampuan untuk mempermalukan seorang wanita?" Ucap Shaolin. Wu Shuang tersenyum dan berkata, "Aku tidak mempermalukannya. Aku hanya mengajarinya sopan santun." Kemudian Shaolin berkata lagi dengan marah, "Kamu!" Wu Shuang berbalik dan mengabaikan Shaolin. Sementara saudari perempuan itu gemetar. Melihat bahwa pihak lain tidak mengambil tindakan, Wu Shuang segera berkata, "Jika kau tidak mengambil tindakan, aku yang akan mengambil tindakan. Jika kau tidak menyerang, maka aku yang akan menyerangmu." Setelah mengatakan itu, sosok Wu Shuang tiba-tiba menghilang. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menampar kakak perempuan itu dari belakang. Kakak perempuan itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Seteguk darah dimuntahkan. Pada saat ini sosok Wu Shuang datang ke hadapan kakak perempuan itu. Dia mengeluarkan serangannya yang kuat. Seketika angin ada di mana-mana dan membuat tubuh kakak perempuan itu terbang menjauh dengan angin yang kencang. Dada Wu Shuang bergetar. Dan kekuatan yang kuat menjatuhkan saudara perempuan itu keluar dari arena dan jatuh tepat di kaki Shaolin. Shaolin buru-buru membantu kakak perempuan itu. Dan kemudian menatap Wu Shuang. "Kamu benar-benar tidak punya hati. Kau hanya sampah yang busuk." Ucap Shaolin dengan geram. Wu Shuang merendah dan tersenyum. "Hahaha, kau bisa datang kapan saja untuk menantangku jika kau berani." Ucap Wu Shuang mencibir. Sebelum Shaolin dapat berbicara, wasit mengumumkan. Di babak ini, Wu Shuang menang dan memasuki babak berikutnya. Shaolin membantu kakak wanita itu kembali untuk duduk.
Dia mengeluarkan beberapa pil ajaib untuk memberikannya kepadanya. Dan dia berkata dengan kasar, "Aku pasti akan membuat sampah Wushuang itu tidak dapat berjalan lagi. Pasti, aku pasti akan membalaskan dendam ini," ucap Shaolin. Setelah pertempuran kakak perempuan nomor 6, pertarungan selanjutnya adalah pertarungan Shaolin karena dia mendapatkan nomor 7. Lawan Shaolin adalah pria putih dan gemuk, tetapi wajahnya tipis dan kuning. Itu benar-benar sangat aneh. Shaolin, menyerah saja. Kau bukan lawan pria itu, ucap orang-orang di stadion. Shaolin menahan nafas di dalam hatinya dan menatap semua orang dengan acuh tak acuh. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Seketika Shaolin bergegas maju. Serangannya yang luar biasa membuat bocah gendut itu tidak bisa bertarung. Tinju Shaolin terus melambai di wajahnya dan dia berkata, "Wajahmu tidak sebanding dengan tubuhmu. Biarkan aku membantumu." Terdengar suara tinju teredam Shaolin terus-menerus mengenai wajah pria gendut itu. Segera wajahnya menjadi biru dan ungu, dan kemudian berubah menjadi merah dan bengkak. Sulit untuk mengenali wajah kuning dan tipisnya. Faktanya kultivasi bocah gendut itu tidak rendah. Dan dia telah mencapai kekuatan Daudi bintang 2. Dia pertama kali bertemu dengan Shaolin, namun dia telah dipukuli sampai babak belur seperti ini. Pukulan Shaolin tidak berhenti sampai wasit menghentikannya. Pada saat ini mata bocah gendut itu benar-benar babak belur dengan bengkak di sekujur tubuhnya. Dan wasit tidak punya pilihan selain mengumumkan bahwa Shaolin adalah pemenangnya. Setelah pertarungan Shaolin yang mencengangkan, kompetisi ini juga menjadi semakin menarik. Setelah pertarungan Shaolin, pertarungan Wu Daoxi, King Lianxi, dan yang lainnya juga dimulai satu demi satu. Lawan yang mereka hadapi tidak lemah. Namun mereka semua adalah Daudi bintang 2. Dan mereka lebih kuat dibandingkan dengan kebanyakan orang. Pertempuran diselesaikan dengan cepat. Setelah pertarungan itu, Shaolin memfokuskan pandangannya kepada seorang pria berbaju hitam. Dia terkesima dengan pertarungan yang kuat dari pria berbaju hitam itu. Namun tanpa adanya ombak, semua orang banyak menatap kepada wanita di samping Shaolin. Selain pria berbaju hitam itu, hanya Xiao Xiao yang membuat mata semua orang tertuju padanya karena kecantikannya. Xiao Xiao terlahir dengan kecantikan yang tak terlukiskan. Kecantikannya bahkan melebihi ibunya sang Ratu Medusa. Selain itu, Xiao Xiao juga memiliki kekuatan yang tak terlihat. Meskipun dia hanya Daudi bintang 1 di permukaan, namun api ilahi Xiao Xiao ditambahkan dengan keterampilan bertarungnya, dia benar-benar kuat. Selanjutnya pertarungan Xiao Xiao pun dimulai. Namun pertarungannya sangat intens, menyebabkan pertarungan hanya berakhir dalam hitungan detik saja. Musuh yang dihadapi Xiao Xiao benar-benar tidak berdaya hanya dalam beberapa detik. Setelah pertarungan Xiao Xiao, eliminasi putaran pertama akhirnya berakhir. Pada saat ini hanya ada 15 orang yang tersisa di antara para peserta kompetisi. Kemudian semua orang mengambil lot berikutnya untuk kompetisi berikutnya. Namun karena masih ada 15 orang yang tersisa, maka satu orang harus berada di babak kosong untuk secara otomatis maju ke final. Saat ini tergantung siapa orang yang beruntung itu nantinya. Di sela-sela pengambilan lot, Shaolin bertanya pada kakaknya Xiao Xiao dengan penuh bersemangat. "Kakak, pernahkah kamu melihat keterampilan bertarung biru yang diambil dari aula? Berapa nilainya?" ucap Shaolin penasaran. Xiao Xiao duduk dengan tegak, dan dia berkata dengan nada polos, "Ini harus menjadi keterampilan bertarung yang luar biasa," jawab Xiao Xiao. "Keterampilan yang luar biasa?" ucap Shaolin belum pernah melihat kemampuan bertarungnya sebelumnya dan dia sangat terkejut. Xiao Xiao mengangguk dan berkata, "Tidak ada keterampilan bertarung tingkat terendah di aula protos yang kuno ini. Aku telah mengamati bahwa tingkat terendah juga keterampilan bertarung tingkat lanjut. Keterampilan bertarung hanya dapat didapatkan dengan bertukar kontribusi. Sementara itu poin kontribusi sangat sulit untuk dikumpulkan. Selama percakapan antara saudara perempuan dan laki-laki, wasit mengumumkan 25 pemain diundang untuk mengambil lot di atas panggung. Shaolin dan Xiao Xiao saling memandang, dan kemudian naik ke atas panggung untuk mengambil lot. Segera keduanya berjalan turun. Xiao Xiao membuka lot dan berkata dengan jelas, "Aku mendapatkan nomor 2, ucap Xiao Xiao. Shaolin juga membuka kertas slot di tangannya. Dan ternyata itu nomor 8. Nomor 8? Lalu apakah aku tidak memiliki lawan? Ucap Shaolin tiba-tiba tertawa. Dan kejutan itu datang dengan sangat cepat. Total hanya ada 14 orang. Jadi lot yang diperoleh oleh Shaolin adalah sesuatu keberuntungan. Kemudian Shaolin menepuk bahu Xiao Xiao. "Kakak, semangat. Aku akan menghiburmu di sebelahmu.
Aku harap kamu juga bisa mencapai final. Babak kompetisi selanjutnya akan segera dimulai. Silakan untuk nomor undian 1 untuk naik ke atas arena. Pemain nomor 1 ternyata adalah Wudousu yang populer untuk memenangkan kejuaraan. Lawannya adalah seorang jenius dari tim penegak hukum, seorang remaja yang tinggi dan kurus. Dia datang dan pergi seperti angin. Namun dia tidak lebih kuat dari Wudousu. Setelah Wudousu menggunakan gempalan nihilisme, lintasan remaja itu disegel dengan aman sampai mati. Dan kemudian hantu Wudousu muncul dan menijunya dengan keras. Setelah pertarungan singkat pertama dimenangkan oleh Wudousu, kemudian pertarungan untuk nomor undian 2 pun dimulai. Ini adalah pertarungan Xiao Xiao. Shaolin tidak tahu siapa lawan kakaknya pada saat ini, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Silahkan naik ke arena untuk peserta nomor undian 2, ucap wasit. Shaolin meluruskan pinggangnya dalam sekejap dan berkata, "Ayo kakak, kau pasti menang." Xiao Xiao masuk ke atas arena dengan sangat anggun dan mempesona. Semua mata terkesima melihatnya. Tetapi ketika lawan Xiao Xiao masuk ke atas arena, seketika membuat wajah Shaolin tenggelam dalam sekejap. Karena lawan Xiao Xiao saat ini adalah Wu Shuang. Dan film pun berakhir.